Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, mari sama-sama perkuliahan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita awali dengan tabarukan membaca Fatihah bersama-sama. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, Allah memberikan kita keberkahan dan juga kemanfaatan. Tentunya lebih penting Allah memberikan kita kesehatan. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik. Saudara, alhamdulillah kita sudah menginjak pertemuan ke-9 ya. Setelah kemarin kita UTS membahas tentang harta dalam perkawinan. Sekarang kita membahas tentang larangan pernikahan. Jadi dalam runtutan tema fikih munakahat itu ada satu tema yang memberikan informasi kepada kita tentang perempuan-perempuan mana yang tidak boleh dinikahi. Pernikahan seperti apa yang diharamkan. Nah, ini yang akan kita bahas. Termasuk larangan pernikahan itu seperti apa, nasnya bagaimana, kemudian siapa saja yang nggak boleh dinikahi, sampai kepada nanti model pernikahan seperti apa yang sesungguhnya dilarang. Gitu. Ya, itu tema yang akan kita bahas. Nah, di tema kali ini saya tidak akan menyampaikan PowerPoint ya, tetapi karena masing-masing sudah punya buku saya, maka saya akan menjelaskan dari isi buku yang telah Anda punya. Oke, ini silahkan buka di halaman 149 di bab 9. Kita berbicara tentang larangan pernikahan. Hal yang wajar, hal yang lazim kita katakan itu sebagai mahram. Mahram berarti yang terlarang atau sesuatu yang terlarang. Berbeda dengan kata muhrim. Nah, kalau muhrim itu diartikan sebagai orang yang sedang ihram. Nah, sebetulnya kalau mengatakan muhrim itu kurang pas. Oh, kamu bukan muhrim. Berarti orang yang sedang ihram itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, mahram di sini artinya adalah perempuan yang terlarang untuk dikawini atau dinikahi. Nah, karena larangan, maka bersifat harus dijauhi, tidak boleh dilakukan begitu. Nah, larangan perkawinan dalam tema ini adalah ini. Orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, yaitu perempuan yang tidak boleh dikawini oleh lelaki, atau sebaliknya, lelaki tidak boleh mengawini perempuan. Karena tidak boleh, makanya disebut sebagai mawani'un nikah. Termasuk salah satu atau jenis-jenis perkara yang menyebabkan dilarang untuk menikahi atau dinikahi. Nah, larangan ini ada dua, saudara. Ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat selamanya. Ini dalam fikih ini ulama syara atau ulama fikih dalam hukum syara ini sudah jelas. Ada dua. Yang pertama adalah halangan abadi atau muta'abbad atau haram takbid dalam bahasa fikih. Jadi keharamannya bersifat abadi, sampai kapanpun tetap tidak boleh dinikahi dengan alasan apapun. Itu. Sedangkan yang kedua ini ghairu ta'bid. Ghairu ta'bid itu berarti apa? Ghairu ta'bid itu berarti haramnya yang bersifat tidak abadi atau muakkad dalam bahasa lain atau takkid. Artinya ada sesuatu yang menyebabkan itu haram, tetapi dalam kasus atau waktu tertentu keharaman itu menjadi boleh. Nah, maka itu ghairu ta'bid, tidak selamanya. Oke, itu
seputar tentang haraman pernikahan secara garis besar atau prinsip dasarnya seperti itu. Oke, baik saudara. Poin berikutnya adalah sumber atau dalil hukum tentang keharaman pernikahan ini ada di surat An-Nisa ayat 22 dan 23 yang bisa Anda baca seperti itu. Wala tankihu ma nakaha abaukum min nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Baru hurrimat alaikum ummahatukum ila akhirih. Ayat ini menunjukkan atau memberikan informasi kepada kita bahwa Allah melarang mengawini wanita-wanita yang telah dikawin oleh ayahmu kecuali pada masa lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah. Seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudaramu yang perempuan itu, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, berarti ini anak tiri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan bersaudara kakak adik dinikahi semua, tidak boleh. Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini merinci sebetulnya saudara, merinci tentang orang-orang yang tidak boleh dikawini. Mulai dari orang-orang yang telah dikawini oleh ayahmu. Berarti siapa ibu ya tidak boleh toh. Nah, mengawini ibu tidak boleh. Tetapi ini berbeda. Ayat ini kalau dalam sejarah saudara, dalam sejarah hukum pernikahan itu orang jahiliyah, perempuan itu tidak ada harganya sama sekali, sehingga perempuan itu dianggap sebagai barang warisan, bisa diwarisi oleh anaknya. Nah, dengan adanya ayat seperti ini, sungguh mengangkat derajat kaum perempuan. Jadi, di beberapa keterangan sejarah diceritakan, kalau seorang laki-laki meninggal, seorang suami meninggal, perempuannya itu, istrinya boleh diwarisi oleh siapapun termasuk anaknya. Bahkan dalam satu keterangan dijelaskan ketika seorang suami meninggal, kok perempuannya itu cantik, maka siapapun laki-laki itu baik saudaranya maupun anaknya bisa melempar pakaiannya ke kena perempuan itu. Kalau kena perempuan itu, maka dia yang menjadi miliknya. Artinya perempuan menjadi barang warisan. Nah, dengan adanya alat seperti ini, ayat ini memberikan batasan kepada laki-laki tentang siapa saja yang tidak boleh dikawini. Mulai dari ibu, tidak boleh. Anak perempuan tidak boleh. Saudaramu yang perempuan kakak adik yang tidak boleh. Saudara bapakmu perempuan bule bude tidak boleh. Bule bude dari ibu yang tidak boleh. Anak perempuan dari saudaramu laki-laki, ponaan perempuan tidak boleh dinikahi. Ponaan perempuan dari saudara perempuan tidak boleh dinikahi. Ibu rodhoah tidak boleh dinikahi. Ibu yang menyusui kamu maksudnya ibu persusuan tidak boleh dinikahi. Dulu saudara rodhoah juga haram dinikahi. Mertua tidak boleh. Kemudian anak tiri tidak boleh. Anak tiri yang dari ibu yang sudah dinikahi sudah diketahui. Tapi kalau kamu menikah dengan perempuan, dia punya anak perempuan, tapi kamu sudah menceraikan sebelum menggauli istrimu itu, maka anak tirimu boleh kamu nikahi. Nah, gitu. Kemudian juga tidak boleh menikahi menantu, tidak boleh. Menikahi kakak adik dalam satu masa satu kali nikah juga tidak boleh. Oke. Tapi ada istilah Pak, di desa saya itu turun ranjang. Nah, turun ranjang itu kan begini misalkan. Si A ini menikah dengan si B. Nah, si B ini perempuan, B ini meninggal tidak selang lama, dan B ini punya adik C perempuan, dinikah lagi itu boleh. Tapi kalau menikah bareng-bareng, nah itu yang tidak diperbolehkan. Oke. Itu ayat ini sih itu terjemah atau maksud dari ayat ini. Oleh karena itu secara garis besar ayat ini bisa dipahami saudara, ada yang disebut sebagai mahram atau haram mu'abbad, ada yang disebut mahram mu'akkad.
Yang tadi saya jelaskan, kalau mahram konteksnya adalah mahram mu'abbad itu adalah haram selamanya sampai kapanpun. Tapi kalau mahram mu'aqqad atau haram sementara itu bisa diberlakukan menjadi halal kalau hal yang menjadi penghalang tadi itu hilang. Nanti saya jelaskan kejelasannya di bawah. Oke, saudara, sekarang macam-macam larangan. Tadi sudah saya jelaskan ya, mahram muakkad dan mahram muabbad. Ini contohnya haram yang bersifat muabbad. Ini wanita-wanita yang dilarang dinikahi selamanya itu ada 3 bentuk. 1, al-muharramat bin nasab al-qorobah. Artinya mengawini perempuan nasab kerabat itu tidak boleh selamanya. Nasab kerabat itu haram selamanya. Yang kedua, mengawini seorang wanita persemendaan atau al-muharramat bisabab al-musyaharah, persemendaan ya anak dulur begitu yang tadi saya katakan. Bule, bude, ponaan itu. Kemudian karena sebab persusuan al-muharramat bisab ar-radha'ah. Jadi ada 3, haram mu'abbad atau mahram ta'bid itu ada 3. Pertama, muharramat bisabab al-qorobah, sebab kekerabatan, ya. Berarti siapa? Ya adik, kakak begitu. Kemudian persemendaan, karena saudara sepupu mengawini seorang wanita atau persemendaan al-muharramat bisabab al-musyawarah. Dan yang ketiga, persusuan atau yang menyusui atau saudara sepersusuan atau dalam fikih disebut radha'ah, itu haram dinikahi. Ini saya contohkan, ada contoh rinci sebab hubungan nasab, misalkan ibu, anak, saudara perempuan, saudara yang perempuan bibi, saudara laki-laki bibi dari ibu, anak perempuan terus laki-laki, keponakan ya, ini rinci. Kalau saya tidak menjelaskan semenda itu keponakan berarti salah. Ini rinci sudah jelas. Anak perempuan, anak perempuan terus saudara perempuan, keponakan itu termasuk sebagai sebagai nasab. Ibu termasuk ibunya ibu ke atas, nenek tidak boleh dinikahi, atau nenek dari ayah tidak boleh dinikahi sampai ke atas. Anak perempuan kandung termasuk cucu terus ke bawah tidak boleh. Anak saudara perempuan termasuk kandung seayah dan seibu tidak boleh. Saudara ayah dan perempuan, ini ada contohnya banyak. Nanti silakan dibaca lagi. Intinya ini contoh dari haram ta'bid yang pertama karena nasab. Yang kedua adalah haram ta'bid yang disebabkan karena hubungan semenda. Ini ada 4 tipe wanita yang haram selamanya bagi laki-laki atau menikahnya sebab hubungan semenda. Orang tua istri, berarti mertua. Anak-anak istri yang telah dicampuri, berarti anak tiri yang telah dicampuri, suami ibunya, nah ini haram selamanya. Istri orang tua walaupun belakangan sebagai penengah nasab, istri-istri orang tua. Istri-istri orang tua. Berarti siapa? Istri bapak, istri kakek, dan istri bapaknya kakek haram atas selamanya. Berarti ini ibu tiri atau mbah perempuan tiri, baik sudah dicampur atau belum, itu haram. Kemudian yang ketiga, haram disebabkan oleh adanya pertalian persusuan, radha'ah, wanita yang menyusui dan seterusnya. Maksudnya radha'ah itu begini loh, radha'ah. Ada contohnya begini, si Ahmad ini ketika lahir di usia menyusui, ada seorang perempuan yang menyusui selain ibunya, itu radha'ah. Seperti begini loh, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu punya ibu susu yang menyusui Kanjeng Nabi waktu kecil. Siapa? Halimah As-Sa'diyah. Nah, Halimah Sa'diyah dengan Kanjeng Nabi namanya ibu sepersusuan. Nah, itu contoh kasusnya yang bisa dijelaskan. Nah, biasanya kalau hukum radha'ah ini nanti akan saya tulis, saya bahas di fikih jilid 2, fikih munakhat bagian kedua tentang radha'ah, nasab dan seterusnya. Oke,
Itu yang pertama tadi, ada 3 jenis haramnya pernikahan selamanya. Sekarang yang kedua, saudara, larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara atau mu'aqqad, takkid gitu tadi dari awal. Ada beberapa contoh ini yang bisa saya sampaikan. Bisa dibuka di halaman 153. Yang pertama adalah mengawini 2 orang saudara dalam satu masa. Yang tadi saya jelaskan, adik kakak dikawini sekaligus, ini tidak diperbolehkan. Ya. Yang kedua, larangan karena perzinahan, yaitu kawin dengan pezina dan kawin dengan pezina sedang hamil atau perempuan hamil akibat zina. Yang pertama dulu ini, kok bisa sementara Pak? Loh iya, karena kalau saudara mengawini kakak adik tidak boleh dalam satu masa loh ya, tapi kalau satu masa boleh, kan begitu. Ini maksudnya sementara seperti itu. Tapi kalau yang atas tidak bisa dinegosiasi. Kakak adik, orang tua, menantu, cucu tidak boleh dinikahi. Tapi yang kedua yang bersifat mu'aqqad ini, kalau penghalangnya hilang bisa gitu. Kasus yang pertama tadi saya jelaskan, ketika kakak adik tidak boleh sekaligus, kalau adiknya meninggal atau yang dinikahi meninggal, maka boleh ganti gitu, menikahi kakak atau adiknya. Larang pezina karena perzinahan. Ini dicontohkan dengan pezina menyangkut 2 hal. Kawin dengan pezina dan kawin dengan pezina sedang hamil atau perempuan hamil akibat zina. Maka kalau perempuan dengan wanita hamil itu dia harus setelah melahirkan maka boleh dinikahi. Menikah, larangan menikahi perempuan hamil karena zina. Artinya kalau si jabang bayi itu sudah lahir baru boleh, nah gitu. Memang meskipun diperdebatkan begitu ya. Yang ketiga, larangan karena beda agama. Selama dia masih memeluk agama berbeda dengan kamu, maka tidak boleh. Tapi selama dia berubah agama, maka boleh. Kan begitu. Ini yang tadi saya katakan sementara tadi. Larangan karena ikatan perkawinan. Ada perempuan sudah menikah dengan orang lain, maka tidak boleh dinikahi dong, wong bojone wong kan gitu. Tapi selama dia tapi kalau sudah putus, sudah cerai, baru boleh kayak gitu. Tapi yang tidak boleh kamu berharap perkawinan orang lain putus, itu nggak diperbolehkan. Oke, jadi itu 4. Ada lagi yang kelima, poligami di luar batas. Batas poligami yang diperbolehkan sebetulnya dalam beberapa keterangan itu 4. Karena ada riwayat Rasulullah itu ketika sahabatnya punya istri lebih dari 4, itu yang lain suruh memisahkan, suruh cerai, suruh memilih 4. Tetapi prinsip pernikahan dalam KI atau dalam fikih itu sebetulnya kalau kita melihat dengan cermat itu monogami. Meskipun ada hukum poligami, tetapi pada prinsipnya menikah itu adalah monogami. Ya. Oke. Baik saudara, kemudian yang keenam, larangan karena talak 3. Jadi seorang perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suaminya, maka dia haram dinikahi. Kecuali sudah ada muhalil. Muhalil itu adalah orang yang mengawini, sudah digauli, sudah diceraikan. Nah, istri pertama baru boleh mengawini kembali dengan tidak settingan. Gitu. Larangan karena ihram. Ihram nggak boleh menikah, tapi setelah ihram boleh, setelah kamu lepas baju ihram diperbolehkan. Itu yang ke-7. Oke, baik saudara. Jadi contoh-contoh tadi itu harap dipahami dengan baik agar kita bisa memahami tentang agar kita bisa memahami tentang siapa saja yang dilarang secara selamanya dan siapa saja yang dilarang untuk sementara. Oke, baik saudara, ini poin yang terakhir tentang macam-macam pernikahan yang dilarang. Jadi begini, dalam sejarah hukum pernikahan atau syariat pernikahan itu sebetulnya di zaman dulu, nah itu sudah ada model perkawinan yang dilarang oleh agama. Nah, dari sini kita mengetahui nanti sungguh syariat pernikahan itu adalah salah satu syariat yang bisa mengangkat derajat kaum wanita.
atau membedakan antara manusia dengan bukan manusia dalam rangka meninggikan peradaban kemanusiaan. Karena faktanya model-model pernikahan yang nanti saya jelaskan itu ada model pernikahan yang sudah tidak manusiawi begitu. Tapi sekarang juga masih dipraktekkan. Nah, akhirnya itu. Nah, dalam hukum perkawinan ada istilah dikenal dengan larangan perkawinan. Yang tadi saya katakan tidak hanya membahas tentang perempuan-perempuan yang nggak boleh dinikahi, tapi juga ada bahasa tentang jenis-jenis perkawinan yang dilarang dalam hukum perkawinan. Yang pertama nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini bahasa gampangnya adalah nikah kontrak, nikah berbatas waktu. Ini tidak dibenarkan dalam agama, tidak dibenarkan dalam syariat. Nikah itu kan untuk selamanya. Tidak boleh menikahi wanita berbatas waktu dengan suatu pemberian. Nikah kontrak itu loh, itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Memang pernah ada hadis yang membolehkan. Ini terjadi pada saat masa peperangan Khaybar tahun 7 Hijriah. Tetapi ketika tahun 8 Hijriah, setahun kemudian saat Fathul Mekah, itu dilarang. Ya, dilarang. Maka nikah mut'ah itu diharamkan. Yang kedua nikah sighar. Nikah sighar. Nikah mut'ah nikah kontrak ya. Misalkan gini, saya nikahkan kamu dengan perempuan si A dalam waktu 3 bulan, Anda benar-benar diperbolehkan. Nikah meskipun dalam sighar tidak ada qaid ketentuan waktu, tapi diniati kontrak juga haram hukumnya. Yang kedua nikah sighar. Nikah sighar itu adalah nikah yang bahasanya begini kalau saya mengatakan nikah tukeran gitu. Nikah sighar artinya kekosongan, sesuatu yang kosong. Ini dijelaskan. Nikah sighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan putri yang ia miliki dengannya. Misalkan begini, saya punya anak perempuan, saya menikahkan anak perempuan saya dengan si B. Saya berharap si B juga menikahkan anak perempuannya dengan saya dan tidak ada mahar di situ. Nah, ini tidak diperbolehkan nikah sighar. Ya, paham ya? Oke, yang ketiga muhalil. Muhalil ini adalah bahasanya orang yang menghalalkan. Ini juga tidak diperbolehkan. Nikah muhalil itu begini loh. Nikah muhalil itu adalah menikahi perempuan yang telah ditalak 3 oleh suaminya, tetapi nikahnya itu hanya karena bisa supaya istri suami pertama bisa menghalalkan kembali ke istrinya, tidak boleh. Ada seorang laki-laki, taruhlah namanya Madun. Madun ini menikah dengan Fitri. Nah, suatu saat Madun ini cekcok dengan Fitri, sehingga Madun menceraikan 3. Dalam kasus ini terjadi tolak bain, maka Madun tidak boleh langsung rujuk kepada Fitri sebelum Fitri dinikahi orang lain. Nah, nikahnya Fitri dengan orang lain ini tidak boleh main-main, nggak boleh settingan. Nah, kalau settingan namanya muhalil tadi, ya itu nggak diperbolehkan, harus natural. Nah, ini sebetulnya memberikan gambaran atau memberikan pelajaran kepada kita para laki-laki agar hati-hati kalau mengatakan sesuatu kepada pasangannya itu. Ya, jangan sampai mengucapkan kata cerai dan lain sebagainya. Nanti kalau terjadi bisa menyesal gitu. Oke, muhalil ini nikah yang dilarang. Oke, yang keempat nikah pinangan atas pinangan. Nah, ini diperdebatkan ya. Menikahi perempuan yang sudah dipinang orang lain. Kita sudah membahas di masalah khitbah di depan ya. Meskipun pernikahan sebetulnya dilarang, tapi juga sah kalau memenuhi syarat rukun ini ya, yang diharamkan. Berdosa yang melakukanlah. Yang kelima, melakukan perkawinan dalam masa iddah ya juga diperbolehkan. Itu ya. Ini adalah salah satu Ini adalah 5 dari bentuk pernikahan-pernikahan yang dilarang ya. Ini ada berapa? Ada 5.
Tetapi tadi saya sempat menyinggung model pernikahan yang jaizilah itu ada nikahul badal, nikahul bahoya, nikahul rohat, itu juga dilarang. Ya. Oke. Oke, baik saudara, saya kira demikian pengantar diskusi dari saya tentang tema keharaman pernikahan, dan nanti bisa diskusi, bisa sambung di grup WA dan digeser sebagaimana setiap perkuliahan yang ada. Saya kira begitu, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.